mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mohon di silent. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berangkat dari Imamat 16 ayat yang ketiga dan yang keempat. Ujian pertama tadi saya tanpa janjian dengan pemimpin ujian masuk ruang Maha Kudus, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan tentang masuk ke hadirat Tuhan, yaitu ruang Maha Kudus itu tadi, ya, masuk ke hadirat Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca ini kita akan menemukan Imamat 16 ayat yang ketiga sampai yang keempat, kita menemukan 3 kriteria, 3 syarat, 3 cara untuk kita dapat bertemu dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Mari kita pelajari bersama-sama. Kita belajar dari imam besar Harun, karena zaman Taurat itu hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Maka kita belajar dari Harun apa-apa yang perlu supaya kita dapat menghampiri hadirat Tuhan itu, supaya dapat masuk dalam hadirat Tuhan itu. Khususnya untuk sekarang ini kita sebagai orang-orang Kristen, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Saya membacakan ayat yang ketiga, saudara secara bersama-sama membacakan ayat yang keempat. Imamat 16 ayat yang ketiga saya bacakan, kemudian secara bersama-sama saudara membaca ayat yang keempat. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yaitu 1. Dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk kurban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk kurban bakaran. Artinya apa? Artinya membawa kurban. Jadi yang pertama, syarat yang pertama adalah harus membawa kurban untuk masuk ke hadirat Tuhan. Silakan ayat 4, 1, 2, 3. Tersembunyi di ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik. Itulah ya, ayat yang terakhir, bagian akhir. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Karena yang kedua apa? Memakai pakaian kudus atau membasuh tubuhnya dengan air dulu? Hah? Membasuh tubuhnya dulu, karena ada kata sesudah. Ya. Berarti membasuh tubuhnya itu harus ada di depan, harus terdahulu. Jadi yang kedua adalah membasuh tubuhnya dengan air, membasuh diri alias mandi. Ada yang belum mandi? Nanti dimandikan nanti ya. Maksudnya bukan itu, ini secara ya memang itulah kenyataannya pada zaman Taurat itu memang harus seperti itu. Banyak aturan-aturan yang bersifat harfiah, yang bersifat daging, yang bersifat jasmania, ya. Apa namanya aturan-aturan Taurat itu, ya. Puji nama Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang rohani, yang bersifat rohani yang harus kita pelajari hari ini. Ya. Yang kedua tadi apa? Untuk masuk dalam hadirat Tuhan, membasuh tubuhnya dengan air, alias membasuh diri, yaitu mandi tadi. Dan yang ketiga yaitu mengenakan pakaian kudus. Sesudah mandi, mengenakan pakaian kudus. Ya. Jadi 3 hal ini akan kita pelajari bersama-sama. Baik, kita akan belajar dari poin yang pertama. Kriteria yang pertama, atau syarat yang pertama, atau cara yang pertama untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan adalah membawa kurban. Ulangan 16 ayat 16 bagian B. Ulangan 16 ayat 16 bagian B. Janganlah dia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Artinya Tuhan itu senang saudara-saudara ibadah. Kalau kita tadi kan menyetujui bahwa datang hadirat Tuhan itu bagi umat Kristen sekarang ini adalah ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu senang dengan ibadah yang disertai dengan pengorbanan. Ibadah yang disertai dengan pengorbanan. Daud itu mengerti apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Itulah sebabnya Daud
membayar harga untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak cuma-cuma atau tidak gratisan. Ya, ketika dia datang kepada Tuhan, dia membayar harganya. Dalam 2 Samuel 24 ayat ke-24, kalau saudara melihat di sana, 2 Samuel 24 ayat ke-24, tetapi berkatalah Raja Daud kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sampai di sini ceritanya Raja Daud ini berbuat dosa karena menghitung umat Tuhan gitu ya. Jadi ada satu kesombongan gitu. Akhirnya Tuhan suruh memilih hukumannya, dan akhirnya Tuhan menetapkan hukumannya itu kalau tidak salah 3 hari kena penyakit sampar. Kalau tidak salah ya. Kalau saudara bisa membaca teks ayat ini, bahkan saya masukkan dalam warta sepekan. Kemudian ketika penyakit sampar itu terjadi di mana-mana, ya pagi sakit, sore mati, kira-kira seperti itu. Jadi ini wabah yang luar biasa. Dan akhirnya ketika Daud terus mohon pada Tuhan, terus mohon ampun pada Tuhan, ya malaikat Tuhan yang membawa pedang atau yang membawa murka Allah itu tadi berhenti di pengirikan Arauna, di ladangnya Arauna. Maka di tempat di mana malaikat itu berhenti menjalankan penghukuman itu, Daud ingin mendirikan mezbah di sini. Maka dia berkata pada Arauna ini untuk meminta membeli ya tanah itu. Tapi Arauna, karena Arauna itu orang yang mengasihi Tuhan, orang yang taat dan mengasihi raja, taat pada pemerintahan, maka dia berkata, oh tidak usah dibeli, gratisan saja. Enak ya? Sesuatu yang gratis itu enak enggak? Enak ya. Makanan yang paling enak itu kalau kita makan gratis. Tapi Daud tidak mau itu terjadi. Dia berkata, aku tidak mau ya mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan, ayat yang kita baca tadi, dengan tidak membayar apa-apa. Daud ngerti bahwa Tuhan itu suka dengan ibadah yang disertai dengan pengorbanan. Pertini ini, pertanyaannya, korban apa? Harga berapa yang harus saudara bayar untuk saudara datang ke tempat ini? Saya ingin menunjukkan harganya. Dari harga yang murah dulu ya, buridiknya harga yang murah dulu untuk kita datang pada Tuhan. Hujan. Ketika hujan deras, saudara tetap datang pada Tuhan. Itu harga yang harus kita bayar ketika datang pada Tuhan. Tetapi hujan itu tadi harga yang paling murah. Ya, yang paling murah. Ya. Apalagi kalau saudara hujan, rasa-rasa nggak mau datang ke gereja, berarti saudara nggak mau membayar harga. Maka ketika ibadah tidak ada masalah apa-apa seperti ini, apa namanya, cuacanya cerah dan sebagainya seperti ini, ya harus kita pikirkan ibadah ini menyukakan hati Tuhan atau tidak. Tetapi sekali lagi Tuhan tahu hati kita, kerinduan hati kita. Amin. Ya, Tuhan tahu hati kita, kerinduan hati kita, sehingga kita tidak perlu, wah kalau begitu kita nunggu hujan dulu. Bukan seperti itu, saudara. Kita nunggu tantangan dulu, tidak seperti itu ya. Kemudian harga yang mungkin lebih mahal, saya katakan sedikit lebih mahal. Saudara punya usaha, baik toko, baik warung, usaha apapun, tiba-tiba di hari Minggu itu ramai. Waduh, ramai pembeli. Saudara harus membayar harga apa? Menutup. Nanti habis ibadah ya, ibadah ini ditutup tokonya, ditutup warungnya, saudara ibadah itu membayar harga agak mahal dikit. Karena apa? Karena saudara bisa kehilangan omset, kan begitu ya. Agak mahal dikit, saudara bisa kehilangan omset. Ya. Itu harga yang harus kita bayar. Ya, apalagi kalau saudara begitu lihat toko rame, wah sok ibu jerek dinomek, akhirnya saudara tidak menutup toko, tidak menutup warung, sehingga yang terjadi apa? Saudara berarti tidak berani membayar harga. Padahal itu murah sekali, masih dulunya minggu depan karena masih ada, gitu ya. Dan ini nyanyangan gini ya sama Tuhan. Ya. Ada yang harga yang lebih mahal lagi, saudara. Apa itu? Saudara diusir oleh keluarga. Harga yang lebih mahal. Bahkan mungkin ya yang di bawahnya itu ada lagi, saudara tidak punya kendaraan, saudara harus berjalan kaki. Ya, makanya ketika saya tanya yang jalan kaki sambil olahraga, gitu, wah luar biasa, jauh lumayan saudara ya.
Kalau Bu Ani jalan kaki ya nggak terlalu heran dan dekat, tapi Gunung Jian itu agak jauh. Jalan kaki sambil pulang. Lalu molaan yang tidak punya kendaraan mau jalan kaki, wah nunut kok, banyak anggur yang kita. Ya kalau memang ada nunutan yang dikurang. Tapi kalau tidak ada nunutan, jangan sampai saudara cepot sepatu. Tahu artinya? Wah kok kena nunutan nggak tahu. Kena nunutan sepatunya dicepot, kami dicepot ganti terus layek. Kami tidak mau membayar. Makanya di ayat yang saya kirim kepada rekan-rekan di bulan kota, kebetulan hari ini juga datang, saya berkata, Tuhan itu suka dengan apa? Ibadah yang disertai dengan pengorbanan. Ibadah itu belum benar-benar ibadah sampai kita beribadah dengan jerit lelah, dengan berjerit lelah. Itu ibadah yang menyukakan dan menyenangkan dari Tuhan itu seperti itu. Sayang seribu sayang. Banyak orang Kristen itu beribadah jika kober. ya, Kristen kober lama-lama jadi setan kober. Ya lama-lama jadi setan kober. Oleh kanan kirimu itu bukan saya. Katakan 1, 2, 3. Jadi setan kober akhirnya lama-lama. Kalau kober yang ibadah, kalau nggak kober sorry. Ya. Nah, jadi bagaimana ibadah kita itu memperkenalkan hati Tuhan? Bagaimana ibadah kita itu bisa berhasil? Kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dalam ibadah kita. Kalau kita tidak mau membayar harga. Bawa kurban, ada pengorbanan. Itu maksudnya. Jadi bawa kurban itu bukan hanya bawa pedang, bawa apa, bukan hanya itu. Tetapi ada pengorbanan dari kita. Ada pengorbanan yang kita keluarkan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ada jerih payah yang kita lakukan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Nah, saya ngasih Tuhan, orang yang berani bayar harga. Ini saya mengutip kalimat ini, saya mengutip. Anak saya Miracle itu sering melihat TikTok. TikToknya itu rohani. Saya agak senang gitu ya kalau lihat. TikToknya itu banyak yang rohani yang dia lihat. Kemudian dia tiba-tiba berkata pada saya, langsung berkata pada saya, lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Yesus daripada kita kehilangan Yesus karena sesuatu. Tahu maksudnya? Ini perkataan orang yang berani membayar harga. Kalau orang yang tidak berani membayar harga, ngomongnya gimana? Kebalikannya, ya lebih baik kita kehilangan sesuatu, kehilangan Yesus karena sesuatu, ya, daripada kita kehilangan sesuatu karena Yesus. Jadi saudara harus bisa menangkap ini. Jadi dalam tiap-tiap ibadah kita, dalam kekristenan kita, ketika kita mau datang pada Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Sekali lagi, ada harga yang harus kita bayar. Harganya sebenarnya untuk saat ini masih murah-murah. Dan mumpung masih murah inilah ayo kita beli kebenaran itu. Amin. Jadi jangan sampai kita mengabaikan kebenaran itu. Malah tanya, nanti kalau sudah mahal harganya untuk datang pada Tuhan itu, bukan hanya keringat yang sudah keluarkan, tetapi juga air mata dan darah. Dan waktunya nanti, saudara pasti akan kletok-kletok. Saudara tidak akan bisa membeli harga yang semahal itu. Sebabnya semumpung masih murah harganya untuk datang pada Tuhan. Saya mau berkata pada setiap jemaat di antara saudara-saudara sekalian, ayo belilah kebenaran itu. Datang pada Tuhan dan bayarlah harga yang harus kita bayar ketika kita datang kepada Tuhan. Mumpung masih murah. Ini promosi. Ini promosi. Ya, puji nama Tuhan. Yang pertama apa? Untuk masuk ke hadirat Tuhan, apa? Membawa kurban, yaitu membayar harga kita. Yang kedua, membasuh diri atau mandi alias mandi. Kita baca Yohanes 13 ayat ke-10. Bersama-sama kita baca Yohanes 13 ayat ke-10. 1, 2, 3. Siapa telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena dia sudah bersih sebelumnya. Jika kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ya, puji Tuhan. Saya kasih Tuhan. Yesus menggambarkan mandi itu sebagai sebuah kegiatan membersihkan diri agar bersih seluruhnya. Betul ya? Agar bersih seluruhnya.
beda dengan raut ya, beda dengan cuci muka mandi ya, agar bersih seluruhnya. Nah, kegiatan mandi itu maka ya, saya menyimpulkan bahkan itulah yang kita lakukan. Kegiatan mandi itu kalau kita gambarkan secara rinci, kita harus masuk ke kamar mandi, enggak? Kemudian apa? Melucuti semua pakaian kita, alias kita telanjang, kemudian kita mengguyur tubuh kita itu dengan air yang bersih. Itulah kegiatan mandi. Mengapa kita harus telanjang ketika kita mandi? Supaya nampak kotoran-kotoran yang perlu dibuang. Yesaya 1:16, apa itu kotoran yang perlu dibuang? Yesaya 1 ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Kalau sudah membaca kalimat berikutnya adalah, ayat berikutnya adalah, belajarlah berbuat baik. Saya kasih Tuhan, ketika kita mandi, kita menghilangkan kotoran. Kotoran yang harus kita hilangkan adalah kejahatan kita di mata Tuhan. Kenapa di mata Tuhan? Karena kejahatan atau kebaikan di mata Tuhan itu bersifat mutlak. Mutlak itu sudah pasti. Sementara kalau kejahatan dan kebaikan di depan manusia itu masih bersifat relatif. Relatif itu bagi saya baik, bagi saudara belum tentu baik. Saya kasih contoh sebuah film legendaris, kalau tidak salah ya, Robin Hood, masih ingat ya? Robin Hood, ada yang pernah melihat film Robin Hood itu? Robin Hood itu bagi orang kaya yang dicuri hartanya, yang dirampok hartanya, Robin Hood itu adalah seorang penjahat yang harus dihukum. Itu bagi orang yang kaya yang dicuri hartanya, gitu ya. Tetapi bagi orang miskin yang mendapatkan bahagian dari hasil curian itu tadi, Robin Hood ini adalah seorang pahlawan, benar nggak? Seorang pahlawan. Inilah yang saya maksud bahwa kebenaran dan kebaikan di depan mata manusia, di hadapan manusia itu bersifat relatif. Tetapi kalau kebenaran itu di hadapan Tuhan, kalau kejahatan di depan mata Tuhan, maka kejahatan itu bersifat mutlak. Kalau Tuhan berkata jahat, berarti yang memang benar-benar jahat. Terlepas apakah dia melakukan kebaikan dan sebagainya. Kalau Tuhan berkata jahat di mataku, maka orang itu berarti orang yang jahat. Sebabnya Tuhan berkata, ketika kita membuang kotoran, kegiatan mandi itu tadi, Tuhan berkata, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dan belajarlah berbuat baik. Firman Tuhan dengan jelas berkata supaya kita belajar berbuat baik. Tanpa belajar berbuat baik, saudara Tuhan, kita tidak akan pernah bisa berhenti berbuat jahat. Maka dimulailah dari belajar berbuat baik, maka kita bisa menghentikan perbuatan jahat. Ya, puji nama Tuhan. Kegiatan mandi ini, kalau kita bandingkan dengan kegiatan doa yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 6 ayat yang ke-6, maka kita bisa melihat ternyata kegiatan mandi secara rohani adalah ketika kita datang kepada Tuhan. Kalau kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kegiatan mandi sama. Kalau kegiatan mandi itu masuk ke kamar mandi, kegiatan doa itu masuk ke kamar, kegiatan mandi itu mungkin harus melucuti semua pakaian di kamar mandi, kegiatan doa itu melucuti kedagingan kita di hadapan Tuhan. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan, kita harus ngomong apa adanya di hadapan Tuhan. Bahkan dijadikan nyanyian oleh Tuhan Paulus atau Dul Sudan yang kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Ada lagunya ya, nggak tahu, edit ya. Jadi kita mesti telanjang dan benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Kita ini mesti telanjang, saudara. Di hadapan Tuhan kita ini harus terbuka, berani terbuka. Kita harus ngomong rasa kecewa kita harus sampaikan rasa malu kita harus sampaikan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita, terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan suka dengan orang yang terbuka. Bahkan dalam camp kasih jauhi. Ya, kalau saudara pernah mengikuti, ya saya pernah mengikuti, mungkin Pak Ustaz, Pak Andi ya, mengikuti camp sejati itu mutunya adalah keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan.
Jadi kalau kita ini terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan ini loh masalah, ini loh persoalanku, ini loh problemku. Bahkan ini loh, ini ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati. Kita ngomong sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan. Karena doa itu kan apa? Yang disampaikan oleh Gembala atau siapa itu ya? Duduk, ngomong-ngomong dengan Allah. Jadi doa itu kita ngomong-ngomong dengan Tuhan gitu ya. Jadi kita ngobrol sama Tuhan, masuk dalam kata ngobrol sama Tuhan, terbuka, telanjang di hadapan Tuhan untuk dibersihkan, untuk dibereskan hidup kita. Gitu ya. Untuk dibereskan hidup kita. Namun sekali lagi ya, saya hadapi banyak orang Kristen yang ketika mandi memakai baju keluar karena mandi telanjang. Serta artinya ini, artinya ketika kita datang pada Tuhan itu banyak hal yang kita tutupi, banyak hal yang kita itu tidak terbuka di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari ruangan doa kita, ketika kita keluar dari kamar mandi, kita malah ngoler rahasia kita. Amsal 18 ayat 2. Kalau saudara melihat dalam terjemahan lama, ada yang membawa terjemahan lama. Amsal 18 ayat 2. Silakan ada terjemahan lama. Ya, saya bacakan. Atau dibacakan dulu ayat dalam terjemahan baru. Silakan dibaca. 1, 2, 3. Orang bodoh tidak suka pada keyakinan, hanya suka membeberkan isi hatinya. Nah, orang berbal, orang bodoh itu kan kalau diberi pengertian itu kan sulit sekali kok. Itu terbuka di hadapan Tuhan. Ya kamu tuh harus ngomong sama Tuhan, kamu tuh harus banyak berdoa, rajin berdoa dan sebagainya. Sulit sekali untuk rajin berdoa, tapi rajin nonggo. Kalau nonggo, mungkin terus ceritain masalahnya. Anakku itu bapak itu atau mungkin ibu itu pokoknya kita menceritakan jadi tombol itu lama-lama sekalipun kita sudah pesen coba ngomongin sopo-sopo yo, apa yang terjadi? Sakampung kabeh. Karena apa? Karena ya sini nanti juga ngomong sama tombol situ coba ngomong sopo-sopo yo, sini lagi ngomong lagi ke tetangganya sudah lagi jangan bilang siapa-siapa ya. Sini lagi jangan bilang siapa-siapa ya. Akhirnya sak kampung dengar semua. Jadi Tuhan itu sebenarnya ingin ya, kita ini duduk berperkara dengan Tuhan. Duduk berperkara dengan Tuhan. Kalau saudara baca dalam Yesaya 1:16, duduk berperkara dengan Tuhan. Terbuka di depan Tuhan. Ini Tuhan. Ya, ini. Jadi tidak berperkara dengan manusia. Sebenarnya ini makanya saya menanamkan prinsip kepada saudara, penggal tanganmu, jungkilah matamu. Jangan sampai orang lain memenggal tanganmu, itu sangat menyakitkan. Kalau ada dosa-dosa yang saat ini masih tersembunyi dan orang lain tidak tahu, hari ini bertobat. Amin. Itu loh maksudnya. Gitu ya. Jangan sampai saudara tidak bertobat, tidak mau dibereskan sama Tuhan, saudara malah cerita kalau ngidul pada tetangga. Akhirnya itu tadi sekampung dengan semua masalah kita. Akhirnya kita ini dipermalukan. Karena apa? Keluar dengan telanjang itu tadi. Tahu maksudnya ya? Keluar dari kamar mandi saudara telanjang pasti dipermalukan. Sebabnya lebih baik pas saudara itu telanjang di kamar mandi, metune kelambenan. Nanti yang ketiga, saya baca dulu ya ayat Amsal 18 ayat 2 dalam terjemahan lama. Bahwa orang bodoh tiada suka akal budi, yang tidak senang diberi pengertian, tidak suka akal budi, melainkan akan membuka segala rahasia hatinya. Isi hati itu dalam terjemahan lama dikatakan sebagai apa? Rahasia yang seharusnya hanya kita yang tahu dan Tuhan. Akhirnya semuanya bisa dengar karena apa? Suka membeberkan rahasia hatinya. Ngomong di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus berperkara dengan Tuhan, jangan dengan manusia. Kalau berperkara dengan manusia itu amat sangat menyakitkan. Ya, puji nama Tuhan. Itu air itu tadi. Ya, kalau sekarang mungkin bingung, air itu tadi adalah gambaran dari firman Tuhan. Ayatnya sudah ada. Efesus 5 ayat 26. Ya, itu dalam terjemahan sederhana Indonesia. Efesus 5 ayat yang ke-6 saya bacakan sejenak untuk saudara. Ya, supaya saudara mengerti. Efesus 5 ayat 26 dalam terjemahan sederhana Indonesia katakan seperti ini.
supaya kita disucikan dan menjadi miliknya yang istimewa. Juga kita disucikan melalui firman Allah yang sudah Yesus ajarkan melalui para hamba Tuhan. Firman Allah itu bagaikan air murni yang membersihkan kita. Firman Allah itu bagaikan air murni yang apa? Membersihkan kita. Jadi tahu ya, kotoran yang harus kita hilangkan adalah perbuatan jahat kita. Air bersih yang harus kita yang kita pakai untuk bersihkan itu adalah firman Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang memakai baju di dalam kamar mandi tadi, ini kiasan saudara, ini kiasan, yang mandi dengan cat baju-baju ini tadi, kadang-kadang bahkan seringkali merasa perih, merasa sakit, dan orang-orang Kristen yang seperti itu yang sulit diberi pengertian itu mudah tersinggung. Kenapa? Karena ada borok yang disembunyikan di balik baju kotornya ini. Ketika mandi, ya, ngerti kok perih loh, kenapa ini perih? Ternyata di sini ada borok. Ya, tapi kalau tidak semuanya sudah beres, maka ketika saudara mendengar firman Tuhan alias mandi dengan firman Tuhan itu tadi, yang terjadi saudara merasa segar, gitu ya. Itu ya. Jadi jangan sampai kita ini mandi dengan pakai baju, kecuali mau renang. Renang itu kan bukan mandi sesungguhnya, saudara. Renang itu bersenang-senang. Terus apa lagi? Mau dibaptis, baptis itu juga bukan mandi dalam pengertian membersihkan diri secara jasmani, tidak. Bukan hanya itu. Ya, puji nama Tuhan. Itu yang kedua, membasuh diri. Untuk menghadap hadirat Tuhan, yang pertama tadi apa? Membawa Tuhan. Yang kedua, kita harus membasuh diri kita sedemikian rupa. Dan kita harus beritahu bagaimana membasuh diri tadi, yaitu masuk kamar mandi, kemudian terus apa? Melucuti pakaian kita sehingga semua tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan, ya, sehingga bisa dibereskan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah setelah mandi kita mengenakan pakaian kudus, ganti klambi, ya. Mengenakan pakaian kudus. Apa artinya? Artinya menjadikan kekudusan itu sebagai gaya hidup. Namanya pakaian itu kan gaya hidup kita. Kita hidup saja 24 jam. Saudara tidak pakai pakaian itu berapa menit, berapa jam? Ada yang mandinya 1 jam, nggak pakai baju itu 1 jam. Yang kalau mandi, aduh saya kurik. Itu namanya murid sebenarnya. Kalau ada anggota keluarga saudara mandi di kamar mandi sampai 1 jam lebih, ya, itu patut dicurigai itu murid. Ya, murid tahu nggak saudara? Murid itu marah gitu loh, marah dengan istri, dengan suami, ya, atau mungkin dengan anak atau anak dengan orang tua masuk kamar mandi sampai 1 jam lebih. Itu murid. Kalau mandi itu pun belum tentu teranjang loh saudara mandi. Dia mungkin sudah pakai baju karena pura ya, lugu di WC, kalau renungan menjadi suci, ya. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi tidak pernah ada, kecuali orang gila ya, orang gila saja yang masih pakai baju gitu ya, orang gila. Kita ini keluar kemana-mana pakai baju, ini gaya hidup, saudara. Baju ini pakai baju, pakai pakaian itu gaya hidup. Demikian pun ketika kita memakai kekudusan itu sebagai gaya hidup, maka kekudusan itu akan membungkus setiap kelemahan dan kekurangan kita. Jadi menutupi setiap kelemahan dan kekurangan kita itu dengan kekudusan yang datang daripada Tuhan. Nah, kekudusan itu saudara dimulai dari hati dan pikiran kita. Balik ya, hati untuk sini. Hati dan pikiran kita. Dimulai dari hati dan pikiran kita. Karena apa? Karena dari hati dan pikiran itu timbul perbuatan, timbul tindakan atau perkataan. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya Yesus itu membereskan dosa perbuatan itu tadi dimulai dari hati dan pikiran. Kalau saudara membaca dalam Matius 5 ayat 21 khususnya mulai, itu saudara akan menemukan orang yang membunuh itu secara Taurat, secara harfiah itu memang berdosa. Tetapi Yesus bukan hanya membunuh, tetapi marah, ya, marah kepada sesamanya. Itu saja sudah sama dengan membunuh. Kenapa?
Karena hampir semua pembunuhan itu diawali dari kemarahan, dari kebencian. Jadi rasa benci itulah yang dibereskan dulu oleh Tuhan. Jadi orang yang marah, orang yang benci itu sudah sama dengan membunuh, tindakan membunuh. Karena dari hati dan pikiran kita itu akan timbul perbuatan. Kemudian ayat 28 ya, itu mengenai perzinahan. Barang siapa yang berzina itu berdosa. Tetapi Yesus ya bukan hanya berzinahnya, tindakan zinahnya yang berdosa tidak, tetapi apa? Memandang perempuan dan menginginkannya, itu sudah berzina di dalam hatinya. Jadi yang dipotong oleh Yesus, yang diurus oleh Yesus itu adalah akarnya. Jadi bukan hanya pohonnya, bukan hanya tumbuhannya, tetapi akarnya. Kalau hanya saudara katakanlah saudara mencabut rumput itu, saudara biarkan akarnya di situ, rumput itu bisa bertumbuh lagi. Tetapi kalau sudah dicabut seakar-akarnya, maka dia tidak akan bisa tumbuh. Seandainya saudara tidak mencabut akar rumput itu, tetapi saudara merusak akarnya di bawah, memotong akarnya di bawah, maka cepat atau lambat pohon itu pasti akan mati. Demikian perbuatan jahat. Dan masih ada dalam pikiran dan hati kita. Kalau sudah dipotong oleh Tuhan, kalau sudah dibereskan oleh Tuhan, maka yang terjadi tindakan-tindakan kita itu pasti akan kudus. Kalau hati kita sudah kudus, pikiran kita sudah kudus. Maka kalau kita belajar dari Yusuf ini pikirannya kudus, hati dan pikirannya telah dikuduskan, ya, sudah beres, ya, dibereskan oleh Tuhan. Maka ketika dia diganggu oleh namanya tante Potifar, istrinya Potifar, dia tidak pernah jatuh, dia tidak pernah mau meladeni. Kenapa? Ya karena hati dan pikirannya itu sudah kudus. Yang namanya menggoda, maka yang namanya menggoda itu tidak hanya pakai senyuman, pakai kelingan, ya, menggoda supaya bukan hanya itu, bahkan itu kadang-kadang cara memakai bajunya juga menggoda. Saya yakin, saya percaya kalau kita gambarkan mungkin seperti itulah kira-kira godaannya Yusuf itu. Tetapi sekali lagi, karena hati dan pikiran Yusuf itu telah kudus, maka sekalipun godaan itu begitu merangsang hidupnya, dia tidak berbuat dosa. Ayo misalnya ya. Jadi masalahnya di hati dan pikiran kita. Sebaliknya kalau hati dan pikiran kita itu sudah kotor, hati dan pikiran itu sudah najis, maka sekalipun orang itu pakai baju lengkap, yang kelihatan hanya matanya saja, masih bisa saja jatuh dalam dosa. Kalau misalnya ya, ini masalah hati dan pikiran, sekali lagi, bukan masalah tindakannya yang Yesus bereskan, adalah masalah hati dan pikirannya itu. Ini yang dialami oleh Yusuf sebenarnya. Nah, kekudusan yang telah muncul dalam perbuatan, karena kan kekudusan dimulai dari hati dan pikiran. Kekudusan yang telah muncul dalam perbuatan itu disempurnakan oleh takut akan Allah. Jadi ketika sudah muncul dalam perbuatan kita, nah ini kan hati dan pikiran kita telah muncul dalam perbuatan kita, maka kekudusan yang sudah ada dalam perbuatan kita itu disempurnakan oleh rasa takut akan Tuhan. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Jadi menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini maksudnya bukan seperti takut sama hantu. Kemarin Jumat kita ini wis dino Jumat ya, adalah bimbingannya itu ceritanya kok tentang hantu, ya, tentang roh jahat. Bebas aku wis setop-setop sama putih ya lewat kuburan loh. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi medeni, nah seperti itu. Jadi takut bukan seperti takut pada hantu ya, tetapi takut karena sangat mencintai, sangat mengasihi, sehingga takut melukai dengan tindakannya. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, maka orang itu akan takut untuk melukai hatinya Tuhan. Ini maksudnya takut akan Tuhan. Nah, ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka terjadi kekudusan kita itu akan disempurnakan oleh rasa takut akan Tuhan. Artinya apa? Artinya tidak ada orang. Ini bukan menjadi persoalan.
persoalannya ada atau tidak ada Tuhan. Tahu maksudnya ya? Jadi takut akan Tuhan itu persoalannya bukan ada atau tidak ada orang. Persoalannya ada atau tidak ada Tuhan. Lalu akhirnya agak dibincang. Kalau kita ini tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, yang menjadi persoalan adalah ada atau tidak ada orang di sekitar kita. Aman, ya oke, yes. Tidak ada orang, aku mau nyolong dong, dia om, tidak ada yang tahu. Ya misalkan seperti misalkan ini contoh. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, persoalannya bukan ada atau tidak ada orang di sekitarnya, tetapi persoalannya ada atau tidak ada Tuhan. Ya, Tuhan itu ada enggak? Tuhan ada. Dan dia melihat, dia memilih kehidupan kita. Sebabnya, ketika kita mau berbuat dosa, ingat ada Tuhan yang melihat kita. Nah, rasa takut akan Tuhan inilah yang menghindarkan kita dari perbuatan dosa. Sehingga saya katakan di sini tadi, bahkan dikatakan dalam 2 Korintus 1 itu menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan. Hari ini kita belajar masuk kepada Tuhan, bertemu secara pribadi dengan Tuhan dalam ibadah kita. Kriteria yang pertama adalah ada harga yang harus kita bayar dengan berjerih payah. Yang kedua, kita membasuh diri, kita mandi sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, menguduskan diri kita, dan setelah itu kita mengenakan pakaian kudus. Dalam arti kata, kita memiliki gaya hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kita sebelum saya serahkan kepada pengujian, saya mau memberikan hormat menuju kepada kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan sembah dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Disebutkan kita daripada melihat Tuhan firman yang bersama dengan kami. Tuhan ajar kami pada firman ini untuk senantiasa taat takut akan Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati. Ajari kami Tuhan. Dan hidup kami merasa takut akan Engkau dan dikasih kami Tuhan dan biar kita menyatukan agar kami sama-sama dan kami semua Tuhan selalu mencintai lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman, urapi hamba-Mu dan kandungan firman Bapa dengan kuasa Kudus-Mu. Pakai dalam pikiran lagi Bapa sebagai alat yang memindahmu Tuhan, yang berkati setiap anak yang ada dalam tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.